Apakah Anda merasa bahwa produk Anda bagus, tapi kok bisnis belum sebesar yang Anda mau? Tapi ternyata sampai saat ini ada sih customer banyak juga, tapi belum sebanyak yang Anda mau. Nah, satu hal yang paling penting di bisnis adalah apa? Yaitu customer antri, betul kan? Customer harus antri, maka Anda bisa grow, lalu Anda bisa terus bangun 4 kaki mejanya sehingga bisnis Anda semakin profitable dan semakin autopilot. Nah, saya mau bagikan kepada Anda ada strategi leads creation, atau leads adalah calon customer, creation adalah menciptakan calon customer. Bagaimana Anda mempunyai strategi marketing, strategi leads creation, sehingga customer tahu tentang produk Anda atau jasa Anda dan akhirnya beli dan antri produk Anda atau jasa Anda. Ada 6 strategi. Nah, 6 strategi ini akan melewati 3 proses langkah, yaitu mulai dari langkah awareness. Jadi orang harus tahu dulu produk atau jasa atau bisnis Anda itu ada apa enggak dan bagaimana caranya mereka tahu. Oke, setelah awareness, Anda akan terus naik sampai ke level yang namanya perception. Nah, ingat baik-baik, perception is reality. Persepsi adalah kenyataan bagi calon customer dan customer Anda. Berarti Anda akan bisa jago membuat strategi yang membuat perception jadi sangat baik dan positif tentang bisnis Anda. Tentu realnya juga baik pastinya gitu ya. Nah, setelah itu Anda akan masuk ke yang namanya behavior, yaitu bagaimana calon customer Anda itu benar-benar bisa membeli produk atau jasa Anda. Nah, itu adalah 3 prosesnya, tapi saya akan bagikan 6 strategi praktisnya. Bagaimana bisa membuat marketing strategi yang benar-benar praktis sehingga bisnis Anda benar-benar bisa dicari, diantri, dibeli sama customer. Oke? Kita mulai dengan langkah pertama dulu, oke? Ya. Nah, langkah pertamanya adalah kita itu harus tahu spesifik who. Siapa sebenarnya calon-calon customer yang Anda betul-betul ingin hajar, ingin cegat, ingin kasih tahu, sehingga mereka benar-benar akhirnya mulai tahu, mulai aware tentang produk atau jasa Anda. Nah, kesalahan besar yang banyak Coach Yohanes temui adalah banyak pemilik bisnis yang mulainya bukan who, tetapi mulainya dengan how. Bagaimana ya caranya bikin customer tambah banyak? Bagaimana ya supaya customer tambah banyak ngantri dan beli di bisnis saya? Nah, padahal kunci utamanya adalah pertanyaan who. Siapa spesifik person yang benar-benar harus kita tembakin. Ibaratnya begini, kalau burung lagi terbang tinggi, kita nggak bisa tembakin semua burung, betul nggak sih? Karena peluru kita terbatas. Jadi intinya adalah kalau burung, kita harus tahu dulu burung yang jenis bagaimana yang ingin kita tembak, sehingga nanti kita tahu burung-burung dengan jenis tertentu yang kita mau tembak tersebut, atau burung-burung yang kita mau hajar tersebut, itu adanya di pohon yang mana hinggapnya. Baru setelah itu kita tembakin, sehingga lebih mungkin kenakan dengan peluru yang jumlahnya sama-sama terbatas. Betul ya? Oke? Right. So, jadi spesifik who. Kita harus tahu dulu siapa sebenarnya yang mau kita tembak. Oke? Nah, ini ada satu cerita basically. Jadi 200 tahun yang lalu saya dipercaya untuk pegang es krim literan. 200 tahun yang lalu. Dan yang menarik adalah pertanyaan pertama yang kita fokuskan waktu itu adalah spesifik who. Ya, ini langkah pertama dulu, spesifik who. Siapa sebenarnya yang harus kita hajar? Jadi waktu itu es krim tersebut kontribusinya ke bisnis baru 3% aja, sekitar 3%, masih kecil dibandingkan bisnis total es krim yang ada ya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Kita mulai berpikir, kita melakukan 3 langkah kecil waktu kita ngomongin tentang spesifik who. Oke, tips yang pertama adalah Anda harus bikin lingkaran kecil dulu. Siapa saja yang mungkin beli produk atau jasa Anda. Oke, itu langkah pertama kecil dulu. Oke, lalu kemudian Anda mulai berpikir, ya siapa ya? Kalau di bisnis es krim ini basically yang terjadi adalah kita bikin lingkaran-lingkaran. Apakah ini hotel? Apakah ini kafe? Apakah es krim literan ya? Apakah ini keluarga? Apakah ini penjajah es krim di jalanan? Apakah ini di sekolah? Bikin lingkaran. Itu langkah kecil pertama. Langkah kedua adalah Anda harus coret semua lingkaran-lingkaran yang ada, sehingga Anda tinggal fokus ke satu lingkaran saja. Nah, ini exercise yang tidak mudah. Kenapa? Karena Anda bilang, aduh yang itu kan sayang dicoret, aduh yang ini sayang dicoret, aduh yang itu kan harusnya bisa beli produk jasa saya. Ya, itulah kesalahan besar yang sering saya temui. Kenapa banyak pemilik bisnis akhirnya tidak punya strategi marketing yang sangat-sangat ampuh dan sangat-sangat jitu mendatangkan banyak calon customer, karena tidak fokus. Ya, nah jadi dalam kasus ini akhirnya kita coret semuanya di bisnis es krim literan dan kita memilih adalah satu aja, yaitu lingkaran keluarga.
Kesalahan terbesar banyak pemilik bisnis adalah, atau para entrepreneurs adalah, kalau ditanya, siapa Pak yang mau beli sepatu Bapak? Oh iya, siapa aja yang punya kaki? Coba bayangin, siapa aja yang punya kaki? Waduh, bahaya kan? Ya kan? Betul nggak sih? Tapi kan akhirnya semuanya tidak bisa. Kita harus fokus ke specific who. Setelah langkah kedua, yaitu Anda coret semua lingkaran, lalu kemudian Anda fokus ke satu lingkaran yang paling mungkin beli, maka inilah langkah ketiga, yaitu Anda harus zoom in dalam banget sampai specific who, sehingga Anda jelas banget, itulah orang-orang yang Anda pengen tembak, itulah orang-orang yang Anda pengen hajar. Oke? Nah, gimana nih caranya? Caranya begini, mulai dari demographic. Oke? Nah, contohnya dalam bisnis es krim literan, kita kan memilih keluarga. Lalu kita memilih siapa dulu? Di dalam keluarga kan banyak, ada ayah, ibu, anak, lalu kemudian ada suster, ada mbak, ibu mertua, bapak mertua, semuanya banyak gitu ya. Nah, kita pilih ya. Nah, jadi kita pilih ada siapa? Jadi akhirnya kita pilih ibu. Kita pilih ibunya. Nah, waktu kita pilih ibunya kan baru kita zoom in kecil ya. Kecilnya lagi ibu yang kayak gimana ya kan? Ibu mami yang kayak gimana? Yaitu mami yang punya anak itu ternyata masih TK dan SD. Berarti kecil lagi kan, zoom in. Lalu kemudian apa? Punya sosial ekonomi kelasnya gimana? Ya, sosial ekonomi kelasnya A, B, dan C plus lah. Karena harga es krimnya ini 200 tahun yang lalu harganya sekitar 27.000. Jadi ya C plus bisa beli lah gitu ya es krimnya. Lalu kemudian apa yang terjadi setelah itu? Setelah Anda udah mulai zoom in lagi. Itu baru demographic. Geographic. Anda bilang saya pengen fokus di 12 kota besar. Oke, berarti demografiknya adalah 12 kota besar ya. Lalu kemudian Anda geografiknya, atau bisa jadi 5 km dari bisnis Anda, atau 100 km dari bisnis Anda, atau apapun. Pokoknya Anda kecilin terus. Dan yang makin penting banget, yaitu Anda zoom in pakai yang namanya psychographic. Psychographic itu contoh-contohnya adalah, ini dalam kasus es krim literan ya, kita mau cari ibu-ibu yang sayang sama anaknya. Nah, itu dia. Karena ada ibu-ibu yang sayang sama anak orang lain, ya kan? Yang senang berondong misalnya gitu kan. Ya, oke. Nah, ini ibu-ibu yang sayang sama anaknya, peduli sama kesehatan anaknya, dan kemudian itulah fokus kita. Dan fokus kita sangat bull's eyes, ya kan? Sangat specific who. Sehingga akhirnya kita sangat tahu inilah specific who yang mau kita tembak. Ya, di dalam kasus ini kita nyebutnya adalah ini mami kan ya. Jadi akhirnya kita nyebutnya yummy mami. Oke? Ya, mami-mami yang masih yummy. Oke? Nah, jadi setelah Anda udah mulai menyebut, Anda udah tahu specific who Anda siapa, maka Anda mulai bisa masuk ke langkah kedua. Tapi saya mau stop dulu vlog saya di sini supaya apa? Supaya Anda betul-betul berpikir dulu dan Anda benar-benar lakukan dulu 3 langkah kecil tadi untuk bagaimana specific who untuk bisnis Anda. Jadi pertanyaannya adalah, kalau saya tanya lagi, siapa sebenarnya target market Anda? Siapa sebenarnya specific who Anda? Jangan bilang begini lagi ya, pokoknya semua orang yang mau beli. Jangan. Karena kita punya peluru yang terbatas. Jadi kita harus bisa nembakin ke specific who yang sangat tepat, jelas dulu, baru kita tembakin. Ya, oke?